Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan tutorialnya mengenai Laravel, dan pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat halaman detail pada Laravel. Oke, langsung saja seperti biasa kita jalankan terlebih dahulu aplikasi Laravel kita. Oke, kita buka di web browser, masuk ke halaman student ini. Oke, nah kita akan buat halaman untuk ini detail. Oke, jadi ketika kita klik akan menampilkan detail student dengan ID tertentu di sini. Oke, misal kita klik ini, ntar muncul halaman detail data tentang Benditan Dwi Saputra. Oke, langsung saja kalian buka Laravelnya di kode editor. Di sini saya sudah membukanya. Oke, pertama yang akan kita betulkan terlebih dahulu, kita akan membetulkan URL untuk tombol detail ini. Oke, berarti ini berada di views atau di view. Kalian masuk ke folder resources seperti biasa, kemudian view, kemudian student, kemudian buka file index.blade.php. Oke, di sini di detail ini kita bisa blade echo, kemudian route seperti ini, kemudian student titik show. Oke, kita tahu bahwa di control student kita buka terlebih dahulu ke app http controllers, jangan lupa, kemudian student controller. Oke, nah di sini di bawah sini ada method show. Oke, kalian kan tahu bahwa metode show ini untuk menampilkan data yang spesifik. Oke, berdasarkan ID tertentu atau sesuatu yang unik. Oke, so kemudian kita kasih parameter keduanya, yaitu ID-nya. Oke, kita bisa tulis $student ID seperti ini. Kan kita naruh tombolnya masih di dalam looping sini. Oke, jadi kita bisa mengakses $student ini, kita ambil ID-nya. Oke, jika kita save, kita refresh di sini. Oke, kalian bisa hover tombol detailnya. Kalian bisa lihat, jika saya hover yang ini di sini, kalian bisa lihat, maka kalian lihat muncul ID-nya 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya kita akan mengubah di kontrol sini. Ini kan parameternya student $student. Misal kita ubah dulu ini menjadi $ID untuk menangkap ID-nya. Oke, untuk mencobanya kita bisa dd kemudian $ID seperti ini. Oke, dd kan daidam ya, kalian tahu pada tutorial sebelumnya. Kita bisa refresh. Kemudian jika kita klik ini, misal kita klik, nah kalian bisa lihat kita sudah mendapatkan ID-nya. Oke, misal kita klik coba yang lain, seharusnya kan ID-nya beda. Kita coba yang ini, yang Among. Oke, nah kalian bisa lihat ID-nya 5, yang tadi 2. Oke, nah dengan sudah mendapatkan ID ini, kita bisa melakukan query ke database berdasarkan ID. Kita bisa menggunakan query builder ataupun eloquent. Oke, misal pertama kita menggunakan query builder. Oke, kita tulis lebih dahulu di sini untuk belajar query builder. Kita komentari, bisa menggunakan kelas db. Oke, jangan lupa kalian use terlebih dahulu ya di sini ya. Jika belum di use maka belum bisa digunakan. Oke, dan titik 2 table seperti biasa untuk mendefinisikan tabelnya, kemudian students seperti ini, kemudian where apa, where ID, sama dengan
$ID seperti ini. Jadi DB tabelnya student, di mana ID sama dengan ID. Kemudian kalian bisa menggunakan get jika itu banyak, tapi jika itu cuma satu data, kalian bisa menggunakan metode yang bernama first seperti ini. Oke, jadi itu isinya itu cuma satu data student berdasarkan ID. Oke, jadi jika kita masukkan ke sebuah variabel, misal $student seperti ini, kita bisa dd kemudian $student. Ini kita lihat. Oke, kita refresh lebih dahulu. Jangan lupa tadi di save ya. Oke, misal kita klik yang ini, ID-nya 4, kalian bisa lihat di bawah. Kita klik apakah berhasil mendapatkan datanya. Oke, kalian bisa lihat kita berhasil mendapatkan datanya berdasarkan ID. ID-nya 4, isinya ini namanya Alif, sesuai yang kita klik tadi. Oke, nah dengan ini kita bisa mengirimnya ke view. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita buat view-nya terlebih dahulu. Oke, jadi kita bisa komentari ini, dd-nya kita hapus terlebih dahulu. Kita bisa komentari, kita buat view-nya terlebih dahulu. Intinya kita sudah bisa mendapatkan ID. Oke, jadi kita bisa mendapatkan student berdasarkan ID dengan melakukan query ke database. Oke, menggunakan query builder. Sebelum kita lanjutkan menggunakan Eloquent, kita buat views-nya terlebih dahulu. Oke, kan bisa di sini new file. Oke, kita namai show sesuai metodenya .blade .php ini. Oke, kita extend terlebih dahulu atau kita turunkan lebih dahulu. Seperti biasa, add extend ini relatif terhadap folder views. Jadi untuk ke app, kita masuk ke layouts terlebih dahulu. Layouts atau /app sama saja. Kemudian kita isi section untuk titelnya. Kita kasih halaman detail seperti ini. Oke, kemudian untuk section kontennya, oke, karena ini banyak baris seperti biasa, kita kasih end section seperti ini. Terus kita lihat lebih dahulu template-nya. Oke, di sini berarti kita tinggal buat card-nya. Oke, kalau enggak kita bisa buat raw lagi aja di sini. Oke, kita bisa buat call biar nggak terlalu besar, misal call 6 saja. Kemudian biar di tengah kita kasih mx auto. Kita buat card di dalamnya, card, kemudian card body. Kemudian di dalamnya misal kita buat img. Oke, src-nya kita kosong terlebih dahulu, alt-nya misal foto seperti ini. Kemudian kita kasih kelas img thumbnail. Oke, biar ada bingkai kotaknya. Oke, kemudian di sini kita kasih text center biar di tengah gambarnya. Kalau tidak, jangan seperti ini, nanti ke tengah semua yang ada di dalam card body-nya. Kita hapus lebih dahulu, kita buat raw lagi aja. Kita kasih call 12 di sini, kemudian di dalamnya di img. Nah, di sininya baru kita kasih text center. Kita buat lagi nanti untuk misal nama, kemudian ada niche dan lain-lain, data-datanya kita buat menggunakan kolom, misal seperti ini aja. Call 12 ini misal nama, kemudian ini kita gunakan text strong biar tulisannya bold. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya ada call 12 lagi. Ini untuk namanya, misal Bendi Tandayu Saputra seperti ini.
Oke, kita bungkus biar agak gede ke dalam H3 seperti ini. Yang ini ke dalam H4. Oke, biar lebih kecil. Oke, kita copy saja ke bawah. Kalian bisa tekan, jika menggunakan VS Code, kalian bisa tekan Alt Shift bawah untuk mengkopinya. Kalian blok terlebih dahulu. Ini untuk niche yang pertama. Di sini kita kasih contohnya nih seperti ini. Kemudian ada gender atau jenis kelamin. Kita kasih misal di sini laki-laki. Tapi nantinya ini kan sesuai yang di database ya, ini untuk desainnya saja, oke. Untuk tampilannya saja. Di sini ada tanggal lahir. Oke. Kemudian di sini misal Oktober 2002, ini tanggal lahir saya. Kemudian yang terakhir kan ada alamat, oke. Kan fotonya sudah di atas ini. Alamat. Kita tulis ini desa saya, oke. Kemudian jika kita refresh, kita masuk ke halaman detail sembarang aja, kita masuk ke sini. Sebelum itu kita panggil dulu view-nya ya. Di method show kita belum memanggilnya. Seperti biasa kita return view. Karena ini relatif terhadap folder views, kita masuk dulu ke folder student, kemudian show. Oke. Kita refresh lagi. Kita klik detail. Oke, kurang lebih tampilnya seperti ini. Wah, hurufnya besar-besar sekali, guys. Kita perkecil lagi. Oke, ini H4 dan yang ini H5. Oke. Dan ini fotonya belum tampil ya karena kita belum isi. Kita perkecil lagi font-fontnya. Ini kita ganti H4. Kemudian yang H4 kita ganti H5. Kok ternyata nggak jadi kalau kayak gini, guys. Oke. Kita harusnya H4-nya dulu yang diganti. Seperti ini, kita ganti H5. Kemudian kita ganti yang H3 menjadi H4. Oke, kalian bisa blok kemudian Ctrl D sampai ke select semua. Menggunakan Sublime ataupun VS Code biasanya bisa, oke, biar cepat. Jika kalian menulisnya tadi seperti saya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini belum tampil foto ya. Selanjutnya kita tambahkan foto terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya. Oke, ini default .png. Nah, kenapa saya menamainya atau menambahkannya default .png karena ini. Oke, kita bisa cut aja, kemudian masukkan ke folder public. Kalian bisa menggunakan foto yang mana saja. Kemudian kita buat folder img. Oke. Not responding. Kita tunggu. Kita paste di sini. Oke. Seperti biasa untuk mengakses folder public kita bisa menggunakan helper yaitu asset. Oke, kita blade echo kemudian asset seperti ini, masuk ke folder img tadi, baru default .png seperti ini. Jika kita refresh, nah ini fotonya terlalu besar, kita kecilkan ukurannya di sini. Kita kasih width-nya aja di sini, misal width-nya 50%, coba masih kebesaran atau tidak. Oke, masih sedikit besar. Kita jangan kasih kelas img thumbnail ya.
nanti ada garisnya kayak gini, kurang bagus. Kita hapus saja kelas ininya, kita kasih 30% coba, kayaknya pas. Oke, seperti ini kurang lebih tampilannya. Kita kasih di sini garis bawah, kemudian terakhir kita kasih tombol. Kita bisa tambahkan di sini HR buat garis, dan di bawahnya kita buat tombol. Call 12 seperti ini, kita buat Munatik A saja. Ini warna abu-abu untuk tombol kembalinya. Kita arahkan ke route, kemudian student index. Oke. Di sini kita kasih tagnya kembali, kita copy saja ke bawah. Ini ada nantinya untuk hapus, kita kosongin terlebih dahulu. Push, kita kasih pagar, edit lebih dahulu, edit. Edit, kemudian hapus. Ini untuk edit warnanya hijau atau sukses. Untuk hapus seperti biasa danger, biar merah. Oke, jika kita refresh, oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kita kasih sedikit jarak biar lebih bagus. Oke, untuk tampilan ini sebenarnya tidak harus sama seperti saya, kalian bisa sesuaikan yang kalian inginkan, yang menurut kalian bagus. Oke, ini hanya biar cepat saja saya buat seperti ini. Kita bisa kasih margin button atau padding button 3 di sini biar ada jaraknya sedikit. Oke, ternyata nggak kelihatan jaraknya. Kita kasih yang di sini saja, margin button 3. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan menyesuaikan data yang di sini sesuai dengan yang di database. Oke, kita bisa klik kembali untuk ke halaman indeks karena sudah kita atur URL-nya tadi. Nah, kemudian kita kembali ke student controller, ke method show. Oke, kita bisa yun comment yang ini dan kita kirimkan ke dalam view show. Seperti biasa, kita masukkan ke parameter kedua, kita menggunakan function compact milik PHP, kemudian student sesuai nama variabelnya yang ini ya. Oke, dan variabel $student sudah bisa kita gunakan di view show. Oke. Di sini kita ganti niche-nya. Kalian cukup blade echo karena ini menggunakan metode fresh bukan get. Kan fresh ini untuk mendapatkan data yang pertama. Jadi dengan menggunakan metode fresh ini kita tidak perlu melakukan looping. Oke. Tidak perlu melakukan for each. Jadi kita bisa blade echo kemudian $student. Ini seperti ini saja. Oke, kita ganti yang ini, kita sesuaikan blade echo $student name. Oke, bisa kita copy saja yang ini biar cepat. Ini oke, malah saya Ctrl C, seharusnya Ctrl V. Oke, kita tulis manual aja. Dan gender ini tanggal lahir $student seperti ini, kemudian alamat oke seperti ini. Sudah, jika kita refresh, kita coba apakah berhasil.
Misal yang pertama, yang ini Bendita Nusa Putra, kita klik detail. Oke. Oke, ada error ini. Saya tipe nama variabelnya seharusnya student malah student. Oke. Kita ganti yang mana nih? Oh, yang ini nih. Oke. Student. Kita refresh halaman yang ini saja. Kalian bisa lihat sudah sesuai yang ada di database. Jika kita kembali, kita coba yang lain, misal yang ini nih. Kita klik detail. Oke, kalian bisa lihat sesuai yang ada di database. Oke, dan ini menggunakan query builder. Oke, sekarang kita coba menggunakan Eloquent ORM. Kita bisa kembali di sini. Kita bisa hapus ini. Bukan hapus, kita komentari saja buat belajar. Oke, kita kasih komen lagi menggunakan model atau Eloquent ORM. Seperti ini, kita bisa buat variabel student untuk menampung data studentnya biar bisa dikirimkan ke view show. Kemudian kita bisa tulis student .2 find $id seperti ini saja. Oke, jika kita refresh di sini, kemudian kita klik ini, misal ini kan namanya ada Eureka, coba kita klik. Oke, kalian bisa lihat seperti yang menggunakan query builder, sama saja tampil. Oke, dan tidak error, berarti berhasil. Bisa kembali. Oke, kita berhasil menggunakan Eloquent ORM dan juga menggunakan query builder. Kalian bisa lihat jika menggunakan Eloquent ORM, kodenya akan menjadi lebih singkat. Oke, dan menggunakan Eloquent ORM kita juga bisa menggunakan where. Misal contohnya seperti ini, kita komentari, kita bisa buat tulis student lagi seperti ini. Kita bisa tulis student where seperti ini, ID sama dengan $id, dan kemudian menggunakan metode first biar tidak di looping. Oke, seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Jika kita coba lagi, oke, jadi kita bisa menggunakan beberapa cara. Oke, biar buat belajar kalian kita tidak menggunakan satu cara saja, tapi beberapa cara. Misal kita coba yang ini namanya Astrid. Oke, kita klik. Nah, kalian bisa lihat ya, pakai cara ini juga berhasil. Oke, kemudian kita juga akan mencoba yang dinamakan route model binding. Oke, kita bisa komentar yang ini. Kemudian parameternya itu kita ganti seperti yang awal tadi, student kemudian $student seperti ini. Oke, dengan menuliskan seperti ini itu kita namakan route model binding, karena jika kita klik ini, kita mengirimkan ID, maka $student itu sudah berisi data student berdasarkan ID yang kita klik. Oke, nah jika kita DD di sini $student, kita lihat isinya, kita refresh. Oke, kita klik yang ini misal. Nah, kalian bisa lihat di sini ada di attributes. Nah, kalian bisa lihat kita sudah mendapatkan data student tanpa melakukan query. Nah, ini dinamakan route model binding. Oke. Nah, syarat untuk melakukan route model binding ini itu variabel ini $student itu harus sama dengan
parameter pada route-nya. Oke, jika kita lihat route-nya, kita bisa menggunakan terminal. Kalian buka terminalnya seperti biasa. Kita tunggu. Kita berikan lebih dahulu terminalnya biar rapi. Oke. Seperti biasa kita bisa ketikkan perintah php artisan route .2 list seperti ini. Oke, kalian bisa lihat. Nah, jadi nama variabel ini itu harus sama dengan ini. Oke, jadi jika ini S-nya besar, $student-nya, maka kita tidak bisa melakukan route model binding. Jadi datanya tidak akan dapat. Oke, jadi harus sama persis. Tidak boleh ada huruf besar kecil ataupun beda yang beda. Oke, jadi harus sama persis seperti ini. Oke, jadi jika kalian menggunakan route resource yang seperti ini, kok tidak jalan route model bindingnya, kalian bisa ganti menggunakan route biasa seperti tutorial sebelumnya. Kalian bisa route kemudian get seperti ini, kemudian misal tulis ke /student, kemudian parameternya student seperti ini. Oke, kemudian apa-apa, oke, dan seterusnya. Kan kita sudah bahas pada tutorial sebelumnya. Kita akan gunakan seperti ini saja. Karena sudah sama persis, berarti sudah jalan. Kita bisa bersihkan terminalnya, kita tutup. Nah, dengan seperti ini, karena $student ini sudah berisi data student berdasarkan ID, nah kita cukup kirim saja ke $student ini ke view show. Jadi kalian cukup tulis seperti ini saja, maka seharusnya datanya sudah tampil seperti pada sebelumnya. Oke, kita refresh di sini. Kita klik yang ini, misal kita klik detail, ini namanya Brilianto. Kita klik detail. Oke, kalian bisa lihat datanya tampil sesuai yang kita klik. Oke, tanpa kita melakukan query. Nah, ini dinamakan route model binding. Oke. Nah, kerennya Laravel juga di sini. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin pada tutorial selanjutnya kita mencoba melakukan edit data, dan selanjutnya juga kita akan melakukan update data. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.